Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Pumtas yang akan bersama Anda dalam program Talk Show Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa sudah hadir di studio kami salah seorang narasumber dari DPD Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah Bapak Rafael Situmorang SHMH dari Dapil 1 Bandung Cimahi, yaitu anggota Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, semoga aja nggak terlalu sibuk ya Pak dalam pandemi corona ini. Amin, mudah-mudahan lancar. Baik. Semua. Dan tentu saja pemirsa nanti kita akan berbincang kembali dengan Bapak Rafael. Jadi tetaplah bersama kami dalam Talk Show Adikarya Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Pumtas dalam Talk Show Adikarya Parlemen. Sudah ada pemirsa di samping saya Bapak Rafael Situmorang dari Dapil 1 DPD Provinsi Jawa Barat, ini Bandung Cimahi ya Pak ya? Ya, ini sebelum Cimahi. Kita berbincang Pak mengenai apa situasi yang saat ini memang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat, bukan hanya Provinsi Jawa Barat tapi seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia bahkan. Nah ini saya mungkin dari penonton Bandung TV pengen mengenal dulu sosok Bapak. Ini sebenarnya Bapak Rafael Situmorang MH. Ini kan Bapak dari Dapil 1 ya Pak ya. Namun sebelumnya apa Pak latar belakang Bapak? Ya, saya kebetulan waktu mahasiswa itu jadi aktivis mahasiswa. Oke. Terutama pada saat pergerakan situasi nasional 98, saya kebetulan salah satu aktivis mahasiswa di Bandung. Kemudian saya setelah itu jadi advokat. Khususnya memang seringkali saya mengadvokasi kasus-kasus perburuhan. Kemudian dari situ muncul memang teman-teman dari serikat-serikat buruh agar Pak Rafael sudahlah maju menjadi wakil kita di Dewan. Awalnya dari situ, kemudian saya pikir-pikir ya sudah waktunya memang. Kemudian saya masuk di PDI Perjuangan. Kemudian akhirnya pada saat pemilu 2019 saya mencoba mencalonkan dan alhamdulillah masuk ya Pak. Oke, tapi Bapak dari advokat, maksudnya aktivis, advokat dan akhirnya bergabung di PDIP ini sudah bergabung berapa lama di PDIP-nya Pak? Kalau saya di PDI Perjuangan itu 2011. 2011. Kebetulan saya langsung dipercaya menjadi Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Jawa Barat. Oke. Jadi sudah sekitar sudah cukup lama juga berarti 2020, 2011, 9 tahun sudah PDI Perjuangan. Oke, lalu kalau misalnya pas ini biasanya lawyer, terus sudah kita akhirnya menjadi anggota DPD Provinsi Jawa Barat yang memang ini kesibukannya pun beda ya Pak ya. Nah dukungan dari keluarga seperti apa Pak? Waktu pertama kali Bapak pengen mungkin akhirnya berkecimpung dalam dunia politik, seperti apa tanggapan keluarga? Ya kalau keluarga saya sih welcome ya, artinya memang memberikan keluasan kepada saya untuk berkiprah dimanapun, mau di politik mau di hukum silahkan, sepanjang memang keluarga juga diperhatikan, itu saja poinnya. Oke, jadi memang tidak ada bantahan dari keluarga ya Pak ya. Oke, akhirnya Bapak menjadi anggota DPD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 ya Pak ya, dan menjadi anggota di Komisi 1. Komisi 1 ini mengenai pemerintahan ya Pak ya? Hukum politik dan pemerintahan. Nah ini seperti apa sih Pak kinerja dan juga program-program? Mungkin kalau bisa kita lihat ini sebenarnya pada tahun ini baru awal ya Pak ya? Banyak sekali program-program dari DPD Provinsi Jawa Barat yang memang terpending dengan situasi dan kondisi saat ini. Namun kalau misalnya pengen tahu juga Pak, seperti apa sih program memang sebenarnya dipunyai juga oleh Komisi 1 untuk tahun 2020 ini? Kalau kita kan sebenarnya pengawasan ya, benar. Jadi kita pengawasan, khususnya mengawasi instansi dan lembaga yang menjadi mitra kerja kita. Dan saya memang konsentrasi kemarin di bidang ini, di bidang aset. Saya melihat bahwa Provinsi Jawa Barat ini asetnya banyak, cuma tidak dikelola dengan baik. Benar. Dan ini keprihatinan saya, banyak aset kemudian tidak jelas siapa yang menguasai, tidak jelas sertifikatnya. Makanya saya minta kemarin agar fokus gubernur di sini. Saya sangat miris ya. Satu sisi Wiataguna, khususnya urusan Wiataguna. Iya benar. Sampai sekarang kan belum selesai. Salah satunya karena persoalan aset. Padahal kita punya sebenarnya. Kalau itu bisa konsolidasikan sebenarnya tidak ada persoalan. Oke, ini kan masalah aset ini sebenarnya bukan hanya dalam Bandung Raya saja Pak, tapi kan lingkupnya lebih besar lagi karena Provinsi Jawa Barat dan ada juga yang memang kalau misalnya melihat
dari informasi yang memang beredar banyak sekali aset-aset berbeda yang belum tersertifikasi dan terinventarisir dengan baik. Nah ini seperti apa Pak? Apa yang akan dilakukan oleh Komisi 1 Makanya nantinya? kita kemarin meminta pertama minta inventarisasi dasar, mengklaster mana aset yang sudah bersertifikat dan dikuasai secara fisik. Mana yang dikuasai secara fisik tapi belum bersertifikat. Mana hanya yang mengklaimnya saja, sertifikat belum ada dan fisik kita tidak kuasai. Nah itu kemudian kita minta agar mengantisipasi soal pengambilan aset, kita minta agar provinsi membuat rakor dengan seluruh kecamatan dengan kepala desa agar memberitahukan bahwa ini kita punya aset di sini, ini kita punya aset ini. Jadi camat dan kepala desa yang diundang adalah yang ada kaitannya dengan aset kita. Jangan sampai seperti kejadian Purwakarta yang kemarin dengan teman-teman GMBI. Itu ternyata itu yang membuat aktenya itu ya camat gitu. Camat tidak tahu bahwa itu ternyata aset Pemprov. Nah jangan sampai itu kejadian lagi, makanya dari awal kumpulkan camat, kumpulkan kepala desa, rakor dan kasih tahu itu aset kita. Dari Komisi 1 memang sudah dilakukan kunjungan-kunjungan gitu nggak sih Pak terkait dengan inventarisir aset. Nah ini daerah ataupun juga kabupaten kota mana saja Pak yang memang banyak sekali belum bukan terdeteksi ya, misalnya banyak sekali aset-aset dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memang belum terinventarisir atau juga tersertifikat dengan baik. Khususnya Bandung Raya yang paling banyak ya. Bandung Raya khususnya. Beberapa tempat yang sertifikatnya belum dan masih bersengketa secara hukum di pengadilan. Dan ini menjadi perhatian kita agar segera dikonsolidasikan dan segera dengan segala upaya hukum itu dikembalikan kepada kita. Dan aset ini sebenarnya ke depan saya pikir bukan menjadi beban belanja, tapi bisa menjadi beban pendapatan. Kalau memang aset ini secara ekonomi bisa punya nilai ekonomis ya nggak apa-apa, di BOT kan atau apa, daripada itu menjadi beban belanja, harusnya menjadi pendapatan. Contoh kayak aset yang di Jatinangor BGG itu kan menjadi pendapatan bagi kita. Jadi memang banyak sekali ternyata yang dari aset-aset pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memang belum terinventarisir dengan baik ya Pak ya. Lalu ada salah satu program juga dari pemerintah dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat ini terkait dengan otonomi daerah baru. Nah ini seperti apa Pak? Untuk saat ini kan memang masih terus ada beberapa kabupaten kota yang memang rencananya akan menjadi otonomi sendiri. Nah ini seperti apa? Dibanding daerah lain, kita ini kan penduduk kita itu 40 juta lebih. Hampir 50 Pak? Hampir 50 dan hanya 27 kabupaten kota. Benar. Kabupaten Bogor itu hampir 4 juta. Artinya secara kelayakan memang sudah harusnya dimekarkan. Nah, memang terakhir kan pemerintah pusat memberhentikan dulu DOB ini. Tapi kami mendorong agar segera diakhiri karena secara kenyataan itu sangat berat bagi Provinsi Jawa Barat dengan 27 kabupaten dikelola dengan hampir penduduk hampir 50 juta, hampir 50 juta. Ada Bogor Barat, ada rencana waktu itu sudah masuk Bogor Barat, Garut Selatan gitu. Dan beberapa daerah lain, Sukabumi juga, Cianjur. Nah, untuk saat ini Pak, sampai sejauh mana sih proses, apakah memang sudah ada izin juga dari pemerintah pusat terkait dengan untuk pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Jawa Barat atau seperti apa? Tanggapan dari pemerintah pusat seperti apa? Sebenarnya sudah masuk ke DPR, karena harus ada undang-undang baru ya. Sudah masuk waktu itu, cuman ada moratorium waktu itu moratorium. Nah, kita minta agar moratorium ini dicabut agar segera beberapa daerah yang harus dimekarkan. Apalagi pemerintah sepertinya memberikan ruang. Waktu kemarin di Papua, Pak Presiden bilang Papua akan dimekarkan. Ini sepertinya peluang akan ya Pak, moratorium bagi daerah yang lainnya, termasuk juga Jawa Barat. Sebenarnya sudah masuk di DPR, tinggal waktu itu pengesahan saja. Cuman ya ada moratorium gara-gara kalau nggak salah kejadian di Sumatera Utara.
Oke, itu yang memang daerah otonomi baru yang memang tidak berjalan dengan Betul. maksimal ya Pak Tapi ya. memang kita berharap agar dengan adanya otonomi baru tidak hanya otonomi baru, tapi memang harus ada kultur baru. Jangan sampai nanti otonomi baru malah membebani Provinsi Jawa Barat dan pusat. Oke, ini kan yang memang ditakutkan Pak sebenarnya adalah bagaimana nantinya DOB ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk saya jangan sampai benar, jangan sampai nantinya justru akan menjadi beban tersendiri bagi kota ataupun juga kabupaten induk. Nah, untuk saat ini Pak, daerah-daerah kan ada, kalau nggak salah ada 5 atau 6 yang memang sudah diajukan juga oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah, untuk saat ini seperti apa nantinya manfaat untuk masyarakat bila memang DOB ini benar-benar direalisasikan? Minimal masyarakat akan mendapat jangkauan pelayanan publik yang lebih dekat, lebih dekat, kemudian lebih murah. Bayangkan saja kalau daerah perbatasan Bogor harus ke kabupaten pemerintah Kabupaten Bogor, jauh sekali. Benar. Kalau itu dibekarkan, sudah ada Bogor Barat kan akses lebih mudah, kemudian pelayanan publik lebih diuntungkan dan murah pastinya bagi masyarakat. Oke, selain DOB, lalu ada juga inventarisir. Apalagi yang memang menjadi fokus dari Komisi 1 terkait dengan program-program kerjanya, Pak? Ya banyak. Kami juga bermitra dengan Dikominfo, juga Komisi Penyiaran. Kami ingin Dikominfo menjadi humasnya bagi pemerintahan agar segala program pemerintah itu memang tahu betul manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai nanti ada miss antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk sekarang itu bantuan yang terkait dengan COVID-19, agar benar-benar skema ini bisa dipahami betul di bawah, agar benar-benar masyarakat yang ingin dikampanyekan di rumah saja betul-betul bisa sampai ke masyarakat pesannya. Jangan sampai nanti tidak sampai dan akhirnya ya panjang sekali COVID-19 kita lalui. Oke, ini terkait dengan virus corona atau juga COVID-19 ini, pandemi ini kan memang cukup mengkhawatirkan ya Pak. Ya. Untuk saat ini di Indonesia ini sudah hampir 3.000 Pak. Walaupun banyak juga kalau misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kalau misalnya data yang saat ini beredar di pusat pun atau juga data resminya memang bukan berarti bukan data sebenarnya, tapi mungkin masih banyak yang memang belum terdata. Jadi bisa dipastikan ini melebihi dari 3.000. Kalau rapid test diperbanyak kemungkinan. Oke, jadi memang ini kan menjadi salah satu kendala adalah rapid test, terus sudah gitu alatnya yang tidak ada. Ini kan menjadi keterkendala sendiri, apalagi untuk Provinsi Jawa Barat memang cukup luas jangkauannya ya Pak ya. Nah, apa yang memang menjadi mungkin support dorongan dari Komisi 1 untuk benar-benar bisa memaksimalkan penanganan dari pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, dikaitkan dengan kewenangan kita memang kalau soal teknis itu kan urusan eksekutif, tapi minimal kita sudah menyetujui realokasi anggaran. Oke. Dari yang sudah disetujui sekitar 40 lebih, 18 itu untuk corona dan dampaknya, dan dampak corona. Itu sudah kita setujui dan memang skemanya harus betul-betul tepat, jangan sampai nanti bantuan dari provinsi tidak tepat sasaran. Oke. Sudah kita bahas bersama, jadi nanti bantuannya itu ada dua, ada berbentuk uang dan ada berbentuk barang pokok. Berbentuk uang itu 150.000 dan barang pokok jumlahnya 310.000. Oke. Lalu seperti apa skema bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah pusat? Kita tahan dulu ya Pak ya, karena kita harus jeda pariwara. Jadi pemirsa tetap bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen.
Ya, terima kasih bersama masih bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen bersama Bapak Rafael Situmorang, anggota Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat. Ini kita lanjutkan lagi terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, Pak. Ini kan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Namun yang memang mungkin masih bingung adalah bagaimana bantuan, karena memang semuanya memberi bantuan ya, Pak, antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Apakah ini semua masyarakat mendapatkan semua bantuan itu atau memang seperti apa? Nih mungkin ada jadi ada juga masyarakat yang menyangka kalau misalnya mereka bisa mendapatkan bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi, bantuan dari kabupaten kota. Ini seperti apa? Memang seperti itu kah atau seperti apa? Jadi gini, bantuan pusat kan sudah berjalan sebelum ada ini. Oke. Jadi ada namanya BPNT dengan namanya PKH. Nah, yang menerima manfaat itu akan ditambah 2 kali lipat jumlahnya. Nah, kemudian yang tidak mendapatkan itu akan dibantu oleh provinsi. Oke. Gitu. Tapi provinsi pun tidak cukup. Nah, sisanya di-cover oleh kota dan kabupaten masing-masing. Contoh Kota Bandung, 43.625 KK yang akan mendapatkan bantuan dari provinsi. Itu di luar di luar yang dari pusat. Berarti mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari provinsi dan pusat. Ya, Oke. Kan ini sebenarnya mengantisipasi yang sebelumnya tidak dapat bantuan dari pusat, tapi ternyata gara-gara ada corona ini terkena dampak ekonominya, makanya kita bantu. Oke. Gitu. Nah, sisanya nanti akan dibantu di-cover oleh kota. Yang saya tahu Kota Bandung memperkirakan ada 98.000 KK yang akan dapat bantuan dan jumlahnya disamakan dengan provinsi. 500.000. Ya. Nah, tapi kalau provinsi yang saya tahu bantuannya berbentuk uang, cash, 150.000 dan bahan makanan, berbentuk bahan sembako 350. Nah, yang Kota Bandung saya belum, tapi wacana kemarin Pak Wali Kota bilang akan cash dia. Oh, semuanya 500.000 cash. Nah, ini kan kalau misalnya ini kan ada berarti ada apa ya? Mungkin syarat ya, Pak ya. Yang memang maksudnya adakah syarat dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk masyarakat yang memang mendapatkan bantuan tersebut? Apa yang menjadi kriteria untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah? Ya, yang jelas kalau kriterianya jelas lah, terkena dampak itu sektor-sektor informal. Karena sektor informal kan tidak punya gaji tetap. Ya. Kalau yang punya gaji tetap PNS ya tidak bisa, tapi kalau yang sektor informal ya pedagang, yang ojek online itu dapat. Kan kita punya data mana yang bekerja di sektor formal, mana yang tidak punya, kan kita punya data. Sensus. Itu yang akan mendapat bantuan. Yang juga termasuk yang dipelajari transportasi. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bantuan kayak gitu, Pak? Apakah mereka harus melapor ke ke aparat wilayah setempat? Sebenarnya dari data yang sudah ada sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup kita punya data. Tapi kalaupun nanti divalidasi ada yang tidak sinkron, itu nanti akan diperbaiki di bulan selanjutnya bantuan ke yang kedua. Jadi ini ada berapa bulan, Pak, yang rencananya? Rencana 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jumlahnya 18 triliun. 18 triliun untuk bantuan saja bukan hanya bantuan, dengan yang lain membuat beli APD dan segala macam, corona dan dampaknya. Dampaknya berarti setelah pandemi ini berakhir akan ada salah satu program yang memang akan diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk benar-benar bisa memulihkan perekonomian masyarakat. Nah, ini seperti apa, Pak? Untuk mungkin dari, kan sudah beberapa kali juga dari DPRD melakukan Pak, rapat koordinasi ya, Pak ya, dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya langkah-langkah apa sih, Pak, yang akan diberlakukan di Provinsi Jawa Barat ini untuk benar-benar bisa menekan, karena memang kalau misalnya kita ketahui bersama beberapa angkanya masih terus naik ya, Pak ya, di Provinsi Jawa Barat. Jadi kita belum sampai puncaknya istilahnya. Nah, ini apa yang akan dilakukan, Pak, untuk benar-benar bisa menekan pandemi ini? Iya, sebenarnya kan kalau dari sisi kebijakan politik ada PSBB yang kemungkinan akan diterapkan di beberapa kota kabupaten di Jawa Barat. Kemudian setelah ada PSBB itu kan kita bisa buat peta ya. Lebih mudah buat peta. Mapping ya, Pak? Mapping mana-mana saja yang harus menjadi fokus perhatian kita. Dan anggaran pun akan didorong ke arah yang tadi, yang zona merah tadi, lebih diperbesar. Kemudian juga setelah itu kita pikirkan, ya tadi, setelah itu apa yang kita lakukan untuk memulihkan ekonomi. Ya bisa dengan padat karya, usaha padat karya, agar nanti ada lapangan kerja yang terbuka bagi yang Nah, ini mengenai PSBB, pembatasan sosial ya, Pak ya, berskala besar.
ya untuk ke Jakarta akan diberlakukan malam ini. Besok tanggal 10 ya Pak ya, akan diberlakukan tanggal 10. Lalu apa sih sebenarnya ya apa yang sebenarnya terjadi Pak bila PSBB itu diberlakukan? Karena setelah Jakarta mungkin akan ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah dan juga Jawa Timur kan Pak. Ini karena sudah beberapa gubernur di provinsi tersebut sudah mengajukan juga daerahnya untuk PSBB. Apa yang terjadi Pak bila PSBB itu diberlakukan? Yang jelas kegiatan masyarakat, mobilisasi masyarakat akan semakin diperkecil. Kegiatan-kegiatan tidak boleh, dan kalaupun ada pelanggaran itu bisa pakai sanksi hukum. Sebelumnya kan tidak. Iya. Jadi ada nanti sanksi. Ini berarti benar-benar seperti yang diberlakukan seperti yang maksudnya kalau sama ini kan kita hanya tahunya di luar negeri aja. Betul, yang seperti kayak di Italia, di Inggris ataupun juga di Korea. Ini sudah ada kayak gitu ya. Misalnya mereka keluar, mereka akan mendapatkan sanksi denda, baik itu penjara maupun juga bayar denda kan Pak. Betul. Nah, ini juga akan diberlakukan di Indonesia. Betul. Dengan ada PSBB ini memang penegak hukum bisa punya payung hukum yang jelas ya Pak untuk menindak, karena sebelumnya hanya himbauan, nggak bisa juga dipaksakan. Nah, dengan ada PSBB ada alat pemaksa bagi masyarakat supaya lebih tertib. Itu bedanya. Oke. Tidak hanya sebatas himbauan. Berarti bisa ada kemungkinan kalau jam malam itu diberlakukan Pak? Bisa. Makanya ini memang pil pahit ya, tapi mau tidak mau diterapkan supaya orang tidak keluar, karena sebenarnya virus itu tidak menyebar, kita yang nyebar sebenarnya. Iya, benar-benar. Supaya orang betah di rumah harus ada semacam skenario supaya orang di rumah ya dengan cara PSBB dan ada penegakan hukumnya. Oke, jadi ini benar-benar. Kalau berharap ya maaf kalau berharap hanya himbauan saja, sepertinya dari beberapa waktu kita lalui ini memang tidak berjalan efektif. Benar. Saya melihat kalau di jalan besar sih kosong, tapi di jalan-jalan kecil orang masih banyak ya Pak? Tidak merasa tidak ada persoalan. Iya. Ini kan memang cukup memprihatinkan karena sebenarnya di satu pihak angka korban dari virus corona itu terus meningkat, tapi di satu pihak memang banyak juga masyarakat yang mungkin belum aware juga sepenuhnya ya Pak ya. Nah, lalu apa yang memang ini kita masih berbincang mengenai PSBB setelah nantinya ada PSBB diberlakukan di Provinsi Jawa Barat di red zone-nya Pak, mungkin kan ada daerah Sukabumi, Bekasi, Depok itu merupakan daerah-daerah red zone yang memang sekitar Jakarta, lalu akan diberlakukan juga di Bandung Raya. Bandung Raya ini kan memang banyak tapi nggak ini ya Pak ya, tidak terdeteksi dengan karena memang seperti apa Pak mungkin dampak negatifnya untuk Bandung Raya sendiri bila diberlakukan PSBB? Ya kalau dampak negatifnya pasti ekonomi dokumen terancam, sudah pasti lah. Oke. Tapi kan ini pilihan yang tidak pilihan terbaik di antara yang terburuk gitu. Ini harus diambil. Kalau kemudian kita membiarkan seperti ini, ada himbauan saja, mobilitas orang masih tetap, ya saya pikir makin susah kita mencegah. Dengan adanya PSBB, mobilitasnya kita perkecil, kemudian juga makin diperkecil, dan itu lebih mudah bagi negara pemerintah khususnya untuk mengontrol virus ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu memudahkan langkah-langkah selanjutnya untuk memitigasi, memberikan bantuan dan memetakan di mana saja orang yang tersebar. Oke, itu memang langkah yang memang pil pahit ya Pak, yang memang harus diambil. Benar-benar yang harus memang diambil pemerintah. Oke. Yang terburuk. Dan lalu seperti apa Pak nantinya pengawasan? Adakah pengawasan yang memang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan diberlakukannya PSBB ini? Kan memang untuk anggota dewan pun memang sudah balik ke dapilnya masing-masing ya Pak ya. Nah ini seperti apa pengawasannya? Kami akan terus mengawasi ya, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian, dengan pejabat yang lain. Tadi juga kami ke kepolisian, dan kepolisian ada semacam aspirasi lah, Pak, kami kalau bisa dibantu APD-nya karena kami langsung gak ada terdepan dan tidak punya alat melengkapi diri gitu. Makanya ini salah satu bentuk pengawasan kami. Akhirnya kami tahu bahwa memang mereka pun harus kita bantu untuk APD-nya. Oke, jadi memang untuk kepolisian pun memang memerlukan APD ya Pak ya.
Namun kan memang kalau misalnya Bapak melihat selama seminggu atau 2 minggu ini anggota DPRD balik, apa yang memang menjadi kendala sebenarnya di lapangan, Pak? Maksudnya untuk Bapak sendiri di Dapil Bandung Cimahi, apa sebenarnya sih Pak yang menjadi kendala terbesar untuk Bandung Raya ini? Kendala terbesar pertama kultur masyarakat ya, yang memang masih belum aware bahwa ini hal yang penting. Yeah. Yang kedua memang mau tidak mau kita akui kita tidak siap. Bencana ini kita tidak tahu gitu. Benar. Kami melihat bahwa sarana kesehatan masih minim ya Pak. Soal APD tadi, soal APD, soal masker, kemudian dan segala macamnya itu memang sangat minim sekarang. Pasien banyak, alat perlengkapannya masih minim. Nah ini menjadi perhatian kita agar dana yang dikucurkan nanti memang untuk memproduksi APD. Oke, jadi memang cukup sedih sebenarnya Pak dengan kondisi ini, tapi kita tidak tahu sebenarnya. Iya, tapi memang mau tidak mau akhirnya kita harus menghadapi itu semua. Mungkin ada Pak yang ingin disampaikan sebelum kita harus mengakhiri perbincangan kita. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat Bandung Raya, silakan Pak. Ya, kepada masyarakat Bandung Raya khususnya saya menghimbau agar mulai hari ini taati peraturan, di rumah saja. Kalau tidak perlu jangan keluar, karena bagaimanapun yang bisa menghentikan problema ini, bencana ini adalah kita. Semakin kita sering keluar rumah, semakin susah kita mencegah bencana virus corona. Semakin kita mentaati peraturan di rumah, semakin cepat kita mengatasi persoalan COVID-19 ini. Oke, apalagi mesti diingatkan juga bila PSBB diberlakukan bakal ada sanksi hukum ya Pak ya yang akan diterima masyarakat, baik itu denda uang ataupun juga penjara. Baik, terima kasih Bapak Rafael Situmorang sudah berbagi informasi dan terima kasih juga pemirsa atas perhatian Anda. Akhir kata, saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.